Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mahdi rahimahullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita bersyukur karena kita bisa bertemu pada sore hari ini dalam keadaan sehat, di mana keadaan sekarang ini parah ya. Lebih parah dari yang dulu-dulu bahkan ya. Saya baru pulang dari Jakarta, keadaan Jakarta itu merah. Dan saya pun akhirnya nggak masuk ke Jakarta, hanya di Serang, kemudian ke Lebak, Banten, kemudian ada beberapa meeting mestinya masuk Jakarta dan Bogor, itu nggak bisa. Situasinya gawat sekali. Bahkan kawan saya itu masuk rumah sakit di Jakarta, nggak dapat tempat tidur di IGD, hanya duduk kursi roda, dan dia akhirnya dioksigen di kursi roda dan besoknya meninggal di kursi roda itu juga. Ada gambarnya dikirim sama saya. Waduh, keadaannya parah. Kemudian saya lewat Boyolali, mampir Boyolali juga parah, merah. Ada beberapa yang meninggal. Pulang ke Surabaya juga parah ya. Dalam beberapa hari itu, satu hari WhatsApp itu innalillahi itu banyak sekali ya. Kita bersyukur kita masih dalam keadaan sehat. Saya sendiri pulang dari Jakarta drop, sehingga kemudian saya juga nggak ke masjid gitu ya, daripada khawatir gitu. Sudah, saya lebih baik di rumah aja dulu, apalagi kemudian kaki saya tambah bengkak-bengkak gitu ya. Jadi baru hari ini tadi keluar karena ada acara kondangan, makanya kemudian saya pakai pakaian ini kesini aja sekalian. Ya baik para jemaah sekalian, tema sore hari ini tema yang cukup penting, memang agak jarang dibahas atau bahkan mungkin bagi sebagian orang sudah dipahami, tapi insya Allah akan saya sampaikan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, tentang keluarnya fatwa MUI ya, yaitu ya fatwa MUI tentang uang kripto. Nah ini kalau saya jelaskan di sini nanti belum nggak nyaut gitu, tapi saya jelaskan dulu apa itu uang kripto gitu ya. Saya jelaskan dulu apa itu uang kripto, sehingga kemudian kita baru bisa masuk menjelaskan fatwa MUI itu. MUI memberikan fatwa kan kita mesti tahu apa sih gitu kan ya. Nah, kripto, uang kripto, sebenarnya kripto itu begini. Ini berbicara tentang sejarah uang. Nah, gitulah. Nah, jadi masih materi sejarah. Tapi khusus bicara tentang sejarah uang. Uang itu sejarahnya bagaimana? Lalu sekarang muncul uang yang namanya kripto, supaya kemudian kita tahu. Ketika muncul uang kripto, lalu kita nggak punya pegangan, ya kan? Ustadz ini bicara begini, Ustadz ini bicara begini, Ustadz ini bicara begini. Saya sendiri kemudian juga banyak ditanya tentang ini karena ini terkait dengan IT. Nah, lalu kemudian beberapa ustadz sebenarnya sudah membahas, di babak kajian juga sudah membahas, tapi ini kemudian sudah keluar fatwa MUI. Nah, walaupun fatwa MUI ini apa sih sebenarnya? Nah, uang kripto itu apa sih sebenarnya? Ya. Nah, sebenarnya kita itu mau bicara uang kripto itu, kita sebenarnya bicara sejarah uang. Uang itu ada sejarahnya Bapak Ibu. Dulu ketika mungkin zaman Nabi Adam gitulah gampangnya ya, itu nggak butuh uang. Manusia itu barter istilahnya ya. Kalau punya kebutuhan itu bahkan mungkin ya sudahlah, dia penuhi kebutuhan sendiri, nggak butuh orang lain. Pada waktu itu mau butuh makan ya cari kambing, dipanah, disembelih, dimakan. Mau cari makanan tumbuh-tumbuhan ya masih ada banyak gitu. Jadi
nggak butuh uang. Itu kehidupan yang kemudian kita sebut sebagai society 1.0. Nah, itu istilah yang kita berikan sekarang untuk menandai bahwa sejarah awal society atau keadaan masyarakat itu seperti itu, nggak butuh uang. Kenapa? Ya orang itu hidupnya masih nomaden. Nomaden itu pindah-pindah. Kalau di sini hewannya udah berkurang banyak, dia pindah ke sana. Kalau di sini musimnya musim salju barangkali dia pindah ke sana. Nah, gitu nomaden. Jadi nggak butuh uang. Lalu masyarakat bertambah banyak, mungkin itu sudah sampai kepada nabi yang keberapa gitu ya, barangkali Nabi Nuh barangkali. Itu orang sudah membutuhkan barang yang barang itu tidak ada di sini. Mungkin barang itu ada di sana dan orang lain punya. Contohnya gini, kita punya beras, butuh telur, nah gitu. Lalu kemudian bertemulah di satu pasar, lalu mencari orang yang punya telur tapi butuh beras, lalu kita tukar, itu namanya barter. Nah, itu keadaan begitu. Nah, ini agak menyulitkan. Kenapa? Aku punya beras, butuh telur. Kemudian ke pasar, ketemu orang punya telur tapi nggak butuh beras, butuhnya telo, nggak jadi kan? Iya kan? Itu barter. Nah, atau kemudian ketemu sama orang butuh apa? Sama sih, aku butuh telur, tapi dia nggak butuh barang ini. Jadi barter itu kemudian menyulitkan. Lalu kemudian muncullah kesepakatan supaya orang itu kemudian gampang gitu loh. Aku butuh apa ae, iso tak tuker. Lalu muncul kesepakatan sebuah komoditas, yang komoditas itu kemudian disebut sebagai alat tukar. Waktu itu komoditas yang disepakati itu garam. Nah, pokoknya aku punya garam, tak tuker apa aja bisa. Aku punya garam, tak tuker telur bisa, tak tuker beras bisa, tuker telo bisa, tuker ayam bisa, tuker kambing bisa. Garam. Nah, garam itu uang. Namanya commodity money, uang komoditas. Nah, makanya kemudian ada bahasa Inggris itu garam itu bahasa Yunani ya sebenarnya. Selerium. Nah, makanya kalau orang diberi upah itu kemudian diberi seleri, ya Pak Nas ya. Seleri itu berasal dari kata selerium. Nah, berasal dari garam itu. Tapi lama-lama orang gini, garam ini gak praktis. Iki nek punya garam disimpan lama-lama kok berkurang, ya kan? Apa namanya? Barangnya itu kan menyusut, ya kan? Menyusut. Nah, sehingga kemudian dipikirkan cara yang disepakati. Ayo disepakati komoditas yang bisa digunakan untuk nuker apa saja gitu lah, tukar. Jangan garam. Garam ini repot. Kalau disimpan kena hujan, ya kan mencair gitu. Lalu kemudian ketemulah logam. Logam itu udah singkat cerita saja. Logam itu akhirnya disepakati itu emas dan perak. Emas dan perak. Dan itu sudah dipakai sejak sebelum zaman Nabi Muhammad, zaman Romawi. Itu dia sudah menggunakan dinar dan dirham. Jadi dinar dan dirham itu dipakai zaman Romawi, bukan zaman Nabi. Nah, zaman Nabi kemudian muncul khilafah di zaman Nabi, itu kemudian mengadopsi dinar dan dirham itu kemudian sebagai mata uang. Jadi uang itu harus berbentuk logam emas. 1 dinar itu 4,25 gram. Nah, itu jadi uang. Nah, sekarang kalau punya uang itu kemudian kalau punya ini ya berarti dia punya kaya banyak, berarti dia punya emas banyak, bentuknya dinar dirham. Itu berlangsung bertahun-tahun sampai kira-kira ya kejayaan Islam sampai kemudian 1000 tahun itu masih menggunakan itu. Nah, sampai kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin sampai Khilafah Turki Utsmani masih menggunakan itu. Tapi kemudian zaman modern ini emas ini dirasa nggak praktis. Kenapa? Kalau dia punya uang banyak itu bawanya berat gitu. Lihat film-film lama-lama itu kalau bawa orang itu berdagang itu ya, itu bawa kantong emas di sini. Kalau dagangnya rombongannya banyak itu bahkan ada onta sendiri,
ontanya itu kemudian ada karungnya kanan kiri itu isinya kepingan-kepingan emas. Nah, onta yang ini harus dijaga karena ini adalah kekayaan yang nanti digunakan untuk membeli barang di sana, kan gitu. Lama-lama nggak praktis, kok berat gitu loh ya. Apalagi kalau duitnya banyak gitu kan berat. Kalau mau transaksi kan berat. Lalu kemudian muncullah ide bagaimana supaya praktis. Nah, muncullah uang kertas. Nah, uang kertas itu muncul di abad-abad 20 aja sebenarnya, baru ketika kemudian sudah menjadi perang dunia I, perang dunia kedua, di mana kemudian bagaimana praktis untuk memindahkan uang itu, lalu kemudian disepakatilah uang kertas. Kesepakatan uang kertas itu pertama terjadi pada perjanjian yang terkenal dengan nama perjanjian Bretton Woods. Ini mungkin ada di sini ya. Coba sih. Oh ini salah ini. Oh salah ini, salah yang saya tampilkan ya, sebentar. Nah, ini kesepakatan setelah Perang Dunia ke-1, maka kemudian orang-orang di seluruh dunia itu bertemu di hotel namanya Bretton Woods di Amerika, ya. Di sana kemudian mereka bersepakat, ini uang, ini kalau bentuknya emas ini repot nih, apalagi kalau kemudian terjadi perdagangan antar dunia, bawa uang dalam bentuk emas itu kan repot. Ini kenapa ya? Nggak muncul? Oh udah ya, oke. Nah lalu kemudian disepakati uang itu gini deh, kita bikin lebih praktis, kita bikin kertas. Ya. Lalu kemudian bagaimana caranya? Tetap pakai emas. Jadi kemudian disepakati $1 itu sama dengan $35 itu sama dengan 1 ons, 1 troy ounce. Rupiah belum ada, tahun 44 belum ada, Indonesia belum ada. Negara-negara yang lain juga sama. Jadi seluruh dunia itu sama. $1, 1 pounds, 1 yen, 1 gulden, 1 ini sama. Nah, jadi pokoknya kalau nyetak $35 atau 35 yuan, 35 ini itu harus ada emas yang disetor 35 troy ounce, kan gitu. Jadi kalau mau nyetak 70 ya berarti harus ada 2 ditaruh di brankas di bank. Jadi uang kertas itu mewakili emas, gitu ya. Nah, itu kesepakatan dunia. Kalau begitu adil, betul kan? Siapa yang punya emas banyak berarti punya uang banyak. Nah, makanya perang itu memperebutkan emas. God, glory, and gospel. Nah, termasuk Indonesia itu emasnya diangkut. Itu sebenarnya karena nanti digunakan untuk jaminan nyetak uang. Nah ini perjanjian namanya Bretton Woods. Nah 44 negara, 700 orang menyepakati itu dan kemudian mata uang itu sama. Nah begitu. Satu kalaupun ada rupiah juga sama nanti tahun berikutnya. $1 juga sama dulu. Jadi $1, $1 itu sama waktu itu. Akhirnya ketika Indonesia merdeka. Oke, nah tapi kemudian begini, politik Perang Dunia Kedua, politik itu berubah. Lalu siapa yang lebih kuat itu kemudian lebih menguasai perekonomian. Nah lalu Amerika itu nakal. Jadi Amerika itu pada tahun 71 itu dia perang sama Vietnam, nggak mari-mari. Butuh duit banyak, emasnya gak cukup. Lalu tiba-tiba dia nyetak $, melampaui cadangan emas yang dia milikinya. Lalu kemudian bahkan pada tahun 76 dia itu ugal-ugalan gitu, Lalu kemudian negara-negara Eropa marah. Oh ini kok Amerika suka-sukanya gini nyetak duit
Kan kita sepakat kalau mau nyetak duit harus ada emasnya. Lah ini enggak ada emasnya, nyetak-nyetak sendiri gitu. Nah, lalu kemudian yang lainnya marah, maka kemudian perjanjian Bretton Woods yang tahun 44 itu bubar. Nah, ketika bubar, ya sekarang siapa yang menang perang itu kemudian dia menang ekonomi. Nah, Amerika itu kemudian sebagai pemenang perang berhasil mengajak negara-negara yang lain untuk menggunakan mata uang dolar. Yang kalah-kalah, yang negara-negara yang kemudian ini dipinjemi. Kamu pokoknya pakai dolar, standarnya tak pinjemin gitu. Jadi kemudian setelah bubar ini, maka justru US dollar itu menjadi mata uang dunia. Nah, bukan lagi standar emas. Misalnya begini, Indonesia itu kekayaannya berapa diukur dari Bank Indonesia atau Bank Sentral itu punya cadangan devisa berapa juta US dollar, bukan berapa kilogram emas. Berubah. Nah, ini perubahan ini terjadi setelah Amerika mengkhianati perjanjian Bretton Woods pada tahun 71 oleh Nixon, Presiden Nixon, ketika dia butuh duit banyak untuk perang melawan Vietnam. Nah, karena kemudian dia ugal-ugalan, yang lainnya juga kemudian menarik diri. Nah, karena kemudian menarik diri terjadi perang dagang, perang ekonomi, sampai terjadi krisis. Nah, ketika itulah kemudian Amerika powernya kuat, maka dia mencetak uang semau-maunya. Nah, ketika dia mencetak uang semau-maunya, sebenarnya nggak ada nilainya, tapi menjadi ada nilainya karena kemudian ada negara yang lemah yang mengakui. Jadi misalnya begini, Indonesia itu kita produksinya kopi, ya kan? Kopi kan perlu dijual, ya enggak? Nah, dia jual ke Amerika. Amerika itu butuh banyak kopi. Starbucks macam-macam di sana dia butuh kopi. Oke. Katakanlah kita kirim 100 kontainer kopi. Dibayar kan sama US dollar, betul kan? Dibayar sama US dollar. Katakanlah dibayar 100.000 US dollar. Nah, ketika ada kopi masuk, maka kemudian Amerika mencetak uang baru 100.000 US dollar. Ini kan sebenarnya uang nggak berlaku, nggak ada emasnya, ya kan? Tapi karena kita butuh uang, kopi perlu dibayar, kita terima. Uang 100.000 US dollar masuk ke perusahaan Indonesia, kita mengirim kopi. Nah, kopi inilah underlyingnya. Kopi inilah penggantinya emas. Jadi emas tadi itu underlying istilahnya atau dasarnya. Nah, sekarang karena Amerika itu berkuasa, mestinya kita jangan nggak mau aku dibayar US dollar, kamu nyetak sendiri kok. Uangnya itu kan kamu nyetak sendiri kan gitu. Nah, tapi karena kita butuh, akhirnya kemudian kita terima uang itu masuklah kemudian ke kita. Ketika masuk dia menjadi berlaku. Kenapa berlaku? Nah, kita kirim kopi inilah penggantinya emas itu. Kopinya kemudian dijual ke sana. Nah, Mestinya yang benar adalah jangan mau dibayar dengan US dollar. Aku mau dibayar dengan emas gitu loh. Mestinya begitu. Kalau dibayar dengan emas, adil. Dia nggak bisa nyetak US dollar gitu. Karena sebaliknya, kalau kemudian kita butuh produk Amerika, misalnya jagung, kita kan butuh jagung banyak dari Amerika atau kedelai. Dikirim ke sini, kita bayar pakai rupiah mau apa enggak? Enggak mau. Enggak mau. Enggak laku. Enggak mau dia. Enggak mau. Kalau mau dibayar rupiah kita cetak sama. Enggak mau dia. Enggak mau. Uang saya bawa uang rupiah, saya tukar di Amerika, dia enggak mau. Uang apa ini katanya? Enggak mau. Jadi kan saya sebelum berangkat ke Amerika, saya harus nuker dulu US dollar, baru dia kenal. Kalau saya bawa uang rupiah ke sana enggak mau dia. Nggak adil kan? Nggak adil. Sebenarnya adilnya adalah udah lagi nih, aku kirim kopi, aku butuh jagung, kamu kirim jagung, barter, iya enggak? Nah itu nggak mau. Nah negara yang ngeyel sama Amerika itu namanya Irak, Saddam Hussein, sama Libya namanya Muammar Gaddafi. Libya sama Irak itu produsen minyak besar, ya kan? Nah dia nggak mau dibayar pakai dolar, nggak mau. Aku mau dibayar sama emas. Begitu juga Muammar Gaddafi, nggak mau. Karena Amerika butuh, terpaksa dia bayar pakai emas, menguras emasnya Amerika. Lama-lama dia jengkel, makanya diperangi. Itu sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu mesti ngerti ya.
Latar belakangnya itu sebenarnya itu. Uang ini soal perang, ini soal perang dunia satu, perang dunia kedua, soal Irak itu kenapa kok diperangi Saddam Hussein? Kenapa? Karena Saddam Hussein nggak mau dibayar sama US dollar, dia maunya dibayar emas, makanya dicari-cari kesalahannya diperangi. Ini latar belakang. Begitu juga Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu negerinya makmur, coba cari cerita. Kenapa dia nggak mau dibayar sama US dollar? Enak aja kamu bayar US dollar, kamu nyetak uang, lalu yang jadi jaminannya minyak aku emas. Nah itu. Nah ini berlaku sampai sekarang. Indonesia itu juga berlaku begitu. Apa-apa kemudian dia pakai US dollar, ya kan? Nah, sehingga kemudian Indonesia itu bahkan kekayaannya dinilai dari mana? Dari berapa banyak Bank Indonesia itu punya cadangan devisa. Coba cari di Google di mana saja, cadangan devisa itu pasti dalam bentuk US dollar. Mestinya kan emas adilnya. Nah inilah dunia yang nggak adil. Ini sejarah uang yang mesti kita pahami. Mengapa kemudian ada negara superpower? Negara superpower itu karena sebenarnya punya kekuatan ekonomi yang dia bisa memaksakan mencetak uang semau-maunya, lalu uangnya berlaku di seluruh dunia, tapi tidak berlaku sebaliknya. Nah, lalu kemudian dia bisa mencetak uang semau-maunya, pokoknya berlaku aja. Nah, sementara kalau kita nyetak uang, nggak akan bisa begitu. Kita bisa inflasi. Nah ini agak rumit nanti cerita ekonominya, tapi pokoknya gitulah. Sistem keuangan dunia itu tidak adil karena kemudian ada negara superpower yang ugal-ugalan, lalu kemudian dia berlaku semau-maunya sendiri. Oke. Kesenggol dikit ya. Oke. Nah sekarang itu zaman internet. Nah sekarang kan zaman internet gini. Ya kan zaman internet yang begini nih. Semua orang sudah begini. Sekarang kan orang melakukan pembayaran, uang kan nggak lagi disimpan di dompet, betul nggak? Nah, uang coba di dompet Pak Nas berapa di BCA? Kan lebih banyak disimpan di sini kan? Itu namanya uang digital. Ya kan, uang kita kan sekarang tersimpannya lebih banyak di digital kan? Kalau kita nyimpan ke BCA, BRI, BNI Mandiri, lalu kemudian kita di sini kan? Ya kan? Jadi uang sekarang berkembang tadi jadi barter, garam, logam, emas kertas menjadi digital. Nah gitu, uang digital. Seperti yang ini nih. Kalau kita transferan ini, saya beli kurmanya Pak Dani atau saya beli berasnya Pak Dani, minta ditransfer, ya kan? Kan saya nggak mesti harus kasih uang cash kan, rupiah kan, kertas kan. Saya transfer mau kan Pak Dani? Mau kan? Mau. Saya beli Pak Nas apa gitu, saya transfer mau. Itu namanya uang digital. Dan zaman sekarang sudah semuanya serba digital. Jadi uang, transfer dan lain sebagainya kemana-mana itu serba digital. Itu namanya uang digital. Dan kita ya sudah begitu. Nah sekarang ketika muncul uang digital, sekarang ini kita sudah berada pada zaman internet. Nah Bapak Ibu, saya mesti jelaskan, zaman internet itu zaman di mana dunia itu menjadi satu. Kalau dulu belum ada internet, maka orang itu terpecah-pecah dalam negara-negara disebut sebagai citizen of Indonesia, citizen of Singapore, citizen of Vietnam, citizen of United States. Citizen itu adalah penduduk atau rakyat dari satu negara. Nah, sekarang ini di zaman kita ini itu muncul yang namanya internet, orang seluruh dunia itu terhubung dan jumlahnya itu sudah mencapai 5, sekian miliar. Penduduk dunia itu 7 miliar, yang terhubung di internet itu sudah 5,2 miliar. Jadi udah lebih dari 67%. Nah, jadi muncul sebuah negara baru yang global. Nah ini kekhilafahan baru di dunia maya. Penduduknya disebut dengan netizen. Netizen itu warga internet, warga dunia maya.
Warga dunia maya itu warga beneran, orang beneran. Coba kalau nggak percaya, sampean WA, sampean pisui orang, lak marah, didatangi sampean, beneran itu. Jadi dunia maya itu dunia beneran. Sampean beli sesuatu, sepakat dikirim barang beneran. Sampean coba tantang orang itu, kalau dia marah, tantang-tantangan teman-teman beneran ya. Oke, jadi dunia maya dengan dunia nyata ini sudah benar-benar satu. Orang yang ada di dunia maya itu benar-benar orang-orang dunia nyata. Nah, jadi sekarang begini sudah keadaannya. Dunia sudah tanpa batas. Muncul sebuah kekhilafahan di tingkat global yang enggak ada khilafahnya. Kekosongan pemerintahan. Penduduknya 5 miliar. Nah, lalu muncullah kerajaan-kerajaan. Ada raja namanya Mark Zuckerberg, dia membuat kerajaan namanya Facebook. Penduduknya sekarang itu 1, dia bisa bikin aturan-aturan di dalam kerajaan itu, dia rajanya. Bahkan kalau kita bikin kesalahan sedikit, Facebook kita bisa disuspend. Iya enggak? Ada orang bikin Twitter, ada orang bikin kerajaan-kerajaan sendiri. Nah, lalu kemudian terjadikan hubungan orang seluruh dunia lintas batas. Dunia menjadinya satu. Nah, ini disebut dengan netizen. Netizen, warga dunia. Nah, ketika keadaan begini ini, maka kemudian orang berpikir, kenapa kita nggak bikin mata uang bersama? Nah, lalu muncullah kemudian ide membuat mata uang global bersama yang berlaku di seluruh dunia. Enggak kemudian di Amerika US dollar, di Indonesia di rupiah, US dollar sama rupiah. Kenapa yang ini nilainya, coba kemudian kan kita bingung, kenapa yang ini nilainya 100 dolar itu kalau kita tukar ke rupiah jadi 1,4 juta, ya enggak? Apa? Kalau nyetak sama, biaya cetaknya sama. Iya kan? Ini kan karena tadi ya, karena kekuatan politik tadi. Lah orang di internet ini mikir, Amerika ini kurang ajar, menjajah dunia dengan cara ekonomi. Yuk, nah ini gini, yuk kita bikin uang bersama yang berlaku seluruh dunia yang tidak dikeluarkan oleh negara. Itu pikirannya. Uang itu kemudian dibuat. Nah, seperti simpel aja, seperti kita bersepakat gini. Kita pernah pergi nggak ke suatu pasar? Lalu ketika kita ke pasar itu, ya pasar modern ya, pasar rame atau pasar apa gitu. Kemudian kita masuk ke situ, kita bayar pakai uang, nggak mau dia. Loh, Bapak beli kartu dulu, lalu kartunya Bapak isi uang di situ. Di pasar ini berlaku pakai kartu itu, betul nggak? Idenya kayak gitu. Nah, lalu kemudian ada orang netizen di seluruh dunia ini bersepakat, ayo kalau gitu kita bikin mata uang bersama. Mata uangnya apa? Nah, mata uangnya kalau uang kertas itu kan dicetak oleh bank sentral atau negara. Lalu dia ada kode pengaman. Kode pengamannya itu benang pengaman, nomor seri, lalu bisa diraba, bisa diterawang. Ya, kemudian pokoknya itu pengamannya. Lah kalau kita mau nyetak mata uang bersama yang kemudian kita sebut sebagai mata uang digital, itu pengamannya apa? Lalu kemudian muncul orang membuat pengamannya namanya kriptografi. Kriptografi itu apa? Kriptografi itu adalah kode rahasia. Kode rahasia yang sulit untuk dipecahkan. Nah, lalu kemudian bikin kesepakatan. Oke, kalau gitu kita bikin mata uang bersama. Nah, kemudian dibuatlah begini. Jadi ini idenya begini. Ini mata uang dunia itu modelnya begini. Jadi yang tengah itu US dollar, kemudian yang klien-klien itu adalah negara-negara. Nah, jadi uang itu sebenarnya diatur oleh pusat, yaitu US dollar. Nah, US dollar itu kalau berubah sedikit saja, the Fed itu kalau berubah suku bunganya aja seluruh dunia kacau. Ya kan? Bisa terjadi kekacauan. Hanya karena pusatnya itu berubah. Nah, secara IT ini juga bahaya. Ini berarti kalau ada orang hack dan kemudian berhasil mengambil kendali yang ada di pusat itu, maka keuangan dunia itu berarti berada di bawah kontrol dia. Nah, bank seluruh dunia itu seperti ini.
Nah, yang sekarang terjadi, orang sekarang semua sudah tahu ya, yang belajar tentang sistem keuangan dunia, belajar tentang membaca sejarah, belajar tentang geopolitik itu tahu bahwa server yang ada di pusat itu tidak dikuasai oleh Amerika sebenarnya atau the Fed, enggak, dikuasai oleh sebuah keluarga yang kemudian kita menyebutnya sebagai Rothschild. Nah, tahu ya? Nah, ini cerita beneran ini beneran ini. Jadi jangan dikira itu konspirasi. The Fed itu dikuasai oleh sebuah keluarga Yahudi namanya Rothschild. Dialah yang menguasai bank seluruh dunia. Dialah memainkan. Nah, jadi kontrol uang sebenarnya tidak di tangan Amerika, bukan di The Fed, tapi dikontrol oleh sebuah keluarga yang namanya Rothschild. Rothschild itu ada hubungannya nanti dengan Illuminati. Ya, ini ceritanya bisa panjang dan itu benar begitu ya. Nah, oke. Nah, orang netizen itu sekarang, warga netizen itu mau keluar dari ini. Nah, kemudian dia buat yang kayak begini. Oke, kita mau membuat mata uang, yang mata uang itu kita akui bersama, lalu tidak dikontrol oleh bank sentral, tidak dikontrol oleh negara, tapi kita sepakati gitu. Nah, kemudian kita sepakati untuk kita keluarkan secara bersama dan kemudian kita buat kode namanya kriptografi. Nah, kriptografi saya nggak bisa menjelaskan sekarang, nanti agak rumit, tapi intinya begini. Kriptografi itu kode rahasia, yang kode rahasia itu menjadi kesepakatan kalau kemudian kita sekarang sepakat ya menciptakan uang namanya cryptocurrency. Currency itu berarti mata uang. Nah, kriptografi berarti mata uang dengan kode rahasia kriptografi. Nah, kemudian kita sepakat. Nah, lalu kemudian orang di seluruh dunia itu sepakat membuat mata uang bersama. Nah, mata uang bersama yang pertama dibuat itu dengan sistem kriptografi itu namanya Bitcoin. Pernah dengar ya? Bitcoin. Nah, ini ceritanya begini. Pada tahun 2009, orang yang bernama Satoshi Nakamoto, ini bukan nama sebenarnya. Kita juga nggak tahu orang ini ada apa enggak. Dia juga belum tentu orang Jepang. Itu membuat kriptografi dengan sistem blockchain. Blockchain itu kayak gini gambarnya. Jadi tidak ada pusatnya, tetapi semua komputer bisa terhubung. Masing-masing komputer kita yang ada di rumah itu bisa mengeluarkan uang, bisa mencetak uang, asal kita berhasil memecahkan kode kriptografi itu, gitu. Nah, ceritanya begitu. Nah, lalu kemudian masing-masing komputer itu kemudian mencatat semua transaksi. Jadi, oke, sekarang kita sepakat ya, kita membuat uang namanya Bitcoin. 21 juta keping Bitcoin. Oke, kita simpan di sini 21 juta. Di semua komputer tercatat 21 juta keping. Oke, sekarang kita keluarkan 4 juta. 4 juta kita bagi-bagi. Siapa yang bersepakat awal? Oke, siapa yang bersepakat dikasih. Oke, dikasih 1000. Oke, lalu kemudian mulai dijual. Oke, siapa mau mata uang Bitcoin? Pada waktu tahun 2009 itu dijual 1 Bitcoin itu 50 rupiah. 50 rupiah. Oke, kemudian orang membeli, kemudian oke ya, ini uang mainan, uang kita yang kemudian bisa kita saling tukar-tukar di internet untuk membeli. Berjalan 1 tahun sampai tahun 2010, uang itu kemudian tersebar sekitar 4 juta keping. Seperti kita punya klik BCA gitu, tapi kita isinya itu Bitcoin. Jadi orang itu ada yang membeli waktu itu 10.000 Bitcoin, 10.000 Bitcoin. Ada yang beli 100.000 Bitcoin kan murah, cuma 50.000. Kalau saya beli 1.000 kan cuma 50.000. Kalau saya beli 10.000 Bitcoin kan cuma 500.000, ya kan? Oke. Nah, lalu kemudian uang ini kemudian tercatat di semua server, di semua komputer itu catatannya sama. Nah, ini siapa punya berapa. Lalu kalau misalnya Pak Nas transfer ke Pak Ridwan, itu tercatat di komputer si Amir, si Budi, si Cecep, si Damar, si Eko, tercatat sama semua. Jadi catatannya nggak bisa berubah, sama. Kalau misalnya ada yang merubah, ada yang nakal, Eko itu merubah misalnya, maka kemudian uangnya Eko dianggap hilang. Kamu curang. Maka katakanlah misalnya begini, misalnya
kriptografi itu ini. Jadi kriptografi itu ini. Catatan di semua komputer itu sama. Catatan di semua komputer sama. Kalau Pak Nas transfer ke Pak Ridwan, misalnya Pak Nas punya 1.000, kemudian mentransfer uang 100 Bitcoin kepada Pak Ridwan. Nah, berarti 1.000 berkurang 100, berapa? Tinggal 900. Pak Ridwan punya 100 gitu kan. Nah, catatannya itu ada di Pak siapa namanya? Pak Lutfi, di Pak Dani, di Pak ini, di Pak saya, catatannya sama semua. Nah, gitu, catatannya sama semua. Jadi ini catatannya ada di semua komputer sama. Nah, inilah yang kemudian disebut aman. Kenapa? Karena kemudian catatannya sama ada di semua. Nah, kalau misalnya ada yang curang, misalnya yang ini ya, yang Eko curang gitu. Tadi menerima uang transfer 100 gitu. Kemudian dia merubah sendiri di komputernya, gitu, menjadi 200. Ya kan? Nah, berarti kemudian dia beda sendiri kan, dia merubah sendiri kan. Nah, itu kemudian dilihat di catatan di komputernya Pak Nas, Pak Lutfi, Pak Dani, Pak ini, loh, kok dia tuh punyanya 100 kok 200. Nah, maka secara otomatis sistem kriptografi ini langsung menghapus data 200 itu. Langsung ditimpa data yang 100 itu. Jadi nggak ada yang bisa curang. Kenapa? Karena komputer yang lain mencatat 100 kok 200. Nah, tiba-tiba maka secara otomatis langsung diganti 200. Nah, jadi ini adalah sistem yang kemudian berlaku di kriptografi itu. Nggak ada yang bisa curang. Nggak ada yang bisa curang. Kalau misalnya ada 1 juta komputer, kemudian ada 1 komputer dia nakal, lah kan catatannya ada di komputer yang lain. Jadi komputer yang satu itu yang berbeda itu langsung disamakan dengan catatan yang lain. Nah, ini aman. Makanya nggak ada yang bisa curang. Nah, ini yang kemudian disebut kontrolnya itu ada di masyarakat, ada di people, tidak dikontrol oleh bank sentral. Nah, uang inilah yang kita sebut dengan cryptocurrency. Uang internet. Ya. Nah, ini kemudian berlaku pertama kali dibuat namanya Bitcoin itu. Nah, ketika Bitcoin dibuat tahun 2010, orang, uang ini berlaku apa enggak ini? Kan gitu. Sudah masing-masing orang punya. Lalu kemudian ada orang bertanya, aku mau membelikan uang Bitcoin saya beneran, ada enggak yang bisa saya beli? Saya mau beli pisang. Ah, gitu. Jadi satu tahun kemudian baru kemudian ada transaksi pertama. Nah, transaksi pertama ini dia transaksi pertama. Pertama kali uang Bitcoin dibuat itu di bulan Mei tahun 2010, dia membeli pizza, 2 pizza dengan harga 10.000 Bitcoin. 10.000 Bitcoin. Dia mentransfer uang, ini orang ya namanya Laszlo Hanesi, mentransfer uang kepada penjual pizza, lalu kemudian dia menerima pizza, kemudian dia menerima uang 10.000, lalu pizza dikirimkan. Nah, berarti uang ini berlaku. Nah, sejak peristiwa ini kemudian banyak toko-toko menerima Bitcoin, pembayaran Bitcoin. Nah, uang Bitcoin berlaku. Nah, sejak 2010 uang ini Bitcoin ini akhirnya nilainya naik. Berapa nilainya dari 50 rupiah naik menjadi 1.000, naik menjadi 10.000, dan puncaknya adalah kemarin itu pada bulan ini, bulan apa nih? Juni. Pada bulan Mei awal, 1 Bitcoin itu nilainya 900 juta. Naik. Jadi, kalau sekarang berapa? Kalau sekarang hari ini saya bisa cek. Caranya ngecek gini ya. Google. Bitcoin itu kodenya BTC. BTC. Nah, sekarang turun. Sekarang harganya 1 Bitcoin 455 juta. Pernah mencapai ini nih, ya. Nah, ini puncaknya di bulan apa ini? 924 juta tanggal 15 April. Jadi simpelnya gini, kalau bapak-bapak pada tanggal 2010 itu membeli Bitcoin, 1 Bitcoin itu 50 rupiah. Kalau Bitcoin itu sekarang bapak masih punya, maka sekarang nilainya adalah 450 juta. Nah, ini beneran berlaku gitu loh. Beneran berlaku, bisa dibelikan apa saja gitu. Kenapa naik?
karena kemudian ada orang bernama Elon Musk. Elon Musk itu orang yang punya pabrik mobil namanya Tesla. Tesla itu mobil listrik yang termahal di dunia. Dia mengumumkan mobilku bisa dibeli dengan Bitcoin gitu. Wah, itu harganya naik menjadi 900. Jadi kemudian saya punya 2 Bitcoin cukup untuk membeli 1 Tesla. Harganya naik. Nah, ini terjadi gempar. Kenapa? Karena begini. Karena begini. Ini ceritanya ini mengapa dibuat Bitcoin itu adalah karena orang-orang di internet ini tadi bersepakat ini Amerika kok kurang ajar ya gitu. Nah, sekarang kita kan punya negara sendiri nih, negara yang namanya internet. Ya, kita nggak punya presiden dan kita bisa berdagang di internet. Kenapa nggak kita bikin mata uang? Kita lawan itu keuangan Amerika itu dengan menciptakan mata uang baru yang namanya cryptocurrency. Lalu dibuatlah sistem, disepakati. Nah, Amerika sama Cina itu meremehkan. Main-main itu. Tapi tiba-tiba kemudian beneran bisa berlaku, disepakati. Dan yang lebih parah lagi, uang ini berlaku di seluruh dunia tanpa dikontrol pemerintah, ya kan? Lalu mudah ditransaksikan dan berlaku di seluruh dunia, lalu menjadi aset berharga, aman dan mudah dipindahkan, ya kan? Transaksi bisa dilakukan tanpa bank. Jadi Pak Nas langsung transfer ke Pak Ridwan tanpa bank. Kalau sekarang kan harus pakai bank, tanpa bank. Nah, ini kemudian Amerika marah, Cina juga marah. Kan ini penguasa keuangan dunia kan 2 nih, Amerika sama Cina. Lalu dilarang. Nah, di Amerika dilarang, di Cina dilarang. Nah, orang yang sudah punya Bitcoin, kemudian kita lanjut ya, sampai aneh ya. Itu kemudian pergi ke negara yang mengakui Bitcoin. Nah, ada negara-negara yang mengakui Bitcoin sebagai mata uang. Siapa itu? Jepang, Jerman, United Kingdom, Inggris, kemudian ada nih data-datanya ya, Hong Kong, Singapura, nah gitu ya. Nah ini melegalkan. Lalu orang tadi yang ada di Amerika itu kemudian mencairkan uangnya di United Kingdom. Amerika rugi. Kenapa? Karena terjadi capital outflow. Tahu nggak capital? Uang itu keluar, uang dolar keluar. Begitu juga uang Cina keluar ke negara-negara itu. Akhirnya kemudian dia menarik lagi. Kalau gitu jangan dilarang. Kalau dilarang bisa keluar uang kita, bangkrut negara kan gitu. Nah, cryptocurrency kemudian menjadi ancaman sistem moneter dunia yang dihegemoni oleh Amerika dan Cina. Maka kemudian geger dunia. Pemimpin-pemimpin negara dunia bersepakat untuk kemudian menghapus cryptocurrency, jangan lagi berlaku. Tapi nggak sepakat. Negara-negara seperti Jepang, seperti Ukraina, Switzerland, Netherlands, Lithuania, Estonia, United Kingdom, Jerman, Singapura, ya, Hong Kong nggak mau. Mereka tetap menerima. Uang mengalir ke sana, iya kan? Nah, lalu kemudian muncul cryptocurrency, uang selain Bitcoin yang lain. Kemudian, kalau itu berhasil membuat Bitcoin, lalu kita bikin dong yang lain. Orang kelompok internet yang lain membuat namanya Ethereum. Kemudian ada kelompok lain membuat namanya Dogecoin. Ada orang lain membuat namanya Litecoin. Lalu muncullah bermacam-macam mata uang di internet yang berlaku seluruh dunia, yang uang itu tidak dikontrol oleh negara dan dicetak negara. Maka kemudian sekarang terjadi sebuah ancaman terhadap negara. Uang negara menjadi nggak berlaku. Kenapa? Karena orang punya uang lalu dibelikan Bitcoin, lalu kemudian dia pergi kemana aja nanti pakai Bitcoin, ya kan? Atau pakai Ethereum kemudian ini. Nah, inilah yang kemudian menciptakan sebuah mata uang bersama yang adil sebenarnya. Kenapa? Karena kemudian tidak dihegemoni oleh US dollar. Nah, gitu. Itulah yang disebut dengan mata uang kripto. Nah, sebenarnya ini sudah lama terjadi, tapi kita nggak paham. Makanya kemudian ketika saya mulai membahas ini di beberapa forum, itu saya banyak dikontak oleh tokoh-tokoh. Kenapa umat Islam di seluruh dunia nggak bikin uang bersama? Yang kemudian uang itu kita sandarkan pada emas, ya, sehingga kemudian kita bisa punya mata uang bersama antara umat Islam di seluruh dunia.
yang kemudian tidak terhegemoni oleh dolar, kan gitu. Nah, itu idenya. Kira-kira bisa apa enggak? Kira-kira bisa apa enggak? Ya sangat bisa. Tapi masalahnya adalah kita berani apa enggak? Dan kita punya teknologinya apa enggak? Ah, gitu. Kenapa? Karena perangnya ini sudah semakin luar biasa. Ini perangnya ini sudah luar biasa seru. Nah, jadi kalau mau tahu perangnya ini, kalau saya mau gambarkan ya, misalnya Elon Musk itu. Elon Musk itu kan hidupnya di Amerika, pabriknya di Amerika, dan dia itu kan kemudian menerima subsidi dari pemerintah Amerika karena dia menciptakan mobil yang tidak ada knalpotnya, nggak mengeluarkan apa itu namanya asap CO2 itu loh, ya nggak ngeluar lah, memang dia mobilnya baterai kan. Nah, di Amerika dan di seluruh dunia itu ada kesepakatan namanya kalau ada perusahaan yang tidak menghasilkan karbon atau menghasilkan apa itu namanya polusi karbon, maka kemudian dia disubsidi. Nah, Elon Musk itu, Tesla itu disubsidi besar oleh pemerintah Amerika. Lalu kemudian dipanggillah Elon Musk itu sama pemerintah Amerika. Loh, kamu kok nerima Bitcoin? Kalau kamu nerima Bitcoin tak cabut tuh subsidi karbonnya kan gitu. Padahal Tesla itu perusahaan yang belum untung. Dia itu masih untung, kenapa? Karena setiap mobilnya itu menerima subsidi karbon dari pemerintah Amerika itu sebesar 3 miliar US dollar. Kalau dicabut maka dia buntung. Nah, maka kemudian Elon Musk itu kan kemudian sudah punya uang Bitcoin banyak kan, mobilnya dibeli pakai Bitcoin kan. Lalu kemudian Bitcoinnya dia jual pada saat harga 900. Nah, setelah dia jual, kemudian dia paginya nge-tweet ngumumkan bahwa Tesla tidak lagi menerima Bitcoin. Kenapa? Alasannya karena Bitcoin itu tidak ramah lingkungan. Kenapa tidak ramah lingkungan? Karena Bitcoin itu di-mining dengan menggunakan tenaga listrik yang banyak. Nah, karena kemudian menggunakan tenaga listrik yang banyak itu menghabiskan batu bara yang banyak. Nah, ini sebenarnya lucu. Kenapa? Loh, lah kamu juga punya mobilnya pakai listrik. Emang listriknya kamu ambil dari mana? Sama aja. Tapi itu ya, ini permainan politik karena diancam oleh pemerintah Amerika. Cina marah juga, lalu di Cina dilarang. Nah, dilarang, orang ditangkepi. Nah, orang yang punya Bitcoin itu dituduh sebagai radikal, sama dituduh sebagai teroris yang melakukan pencucian uang. 11.000 orang ditangkap. Nah, itu. Ya, jadi ini baik Cina maupun Amerika sama-sama terganggu sistem keuangannya karena munculnya mata uang ini. Nah, lalu di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia awalnya juga diizinkan, lalu sekarang pernah dilarang. Lalu kalau dilarang Indonesia rugi. Kenapa? Karena orang yang sudah punya Bitcoin itu banyak. Nah, banyak, termasuk pejabat-pejabat saya tahu. Jadi kalau dilarang kan nggak bisa ditukar rupiah, lalu dia tukarnya ke US dollar atau ke Singapura atau ke Hong Kong. Berarti uang keluar kan? Nah, akhirnya dicabut lagi larangannya. Menjadi dibatasi. Dibatasi itu artinya apa? Bitcoin atau cryptocurrency yang semua cryptocurrency baik baik Ethereum maupun Cardano namanya itu lucu-lucu. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Cardano, ada Polkadot, ada Litecoin, ada Dogecoin, macam-macam. Itu mata uang kripto. Itu boleh disimpan sebagai aset, persis seperti emas. Tapi nggak boleh dijadikan sebagai alat tukar. Jadi misalnya beli mobil dengan 2 Bitcoin nggak boleh. Bolehnya gimana? Uangnya ditukar dulu dengan rupiah, persis seperti kita punya emas itu loh. Kita punya emas, aku mau beli mobil. Ya kan, ini emas saya katakanlah 200 gram gitu. Nah, saya pergi ke toko emas, 200 gram saya tukar menjadi rupiah. Nah, kalau sekarang kan 1 gram berapa? 1 gram 600 ya? Hah? 900 ya? Oke, berarti 900 kali 100 berapa? 9 juta. Kok 9 juta? 90 juta ya? 90 juta kalau 200 gram berarti 180 juta. Dapat uang 180 juta baru bisa diberikan mobil gitu maksudnya. Nah, Bitcoin uang
kripto itu semuanya di Indonesia diperlakukan begitu. Boleh kamu punya, tapi nggak boleh buat beli. Kalau mau beli kamu tukar dulu menjadi rupiah, rupiahnya yang boleh beli. Jadi emas atau Bitcoin atau cryptocurrency itu hanya boleh dijadikan sebagai aset, tapi tidak boleh dijadikan sebagai alat tukar. Nah, sekarang persoalannya adalah inilah uang masa depan kita. Ini namanya cryptocurrency. Jadi mata uang digital, bukan uang digital. Kalau uang digital itu BCA, Mandiri itu. Ini mata uang digital. Tidak dikeluarkan oleh pemerintah, tapi dikeluarkan oleh kesepakatan bersama. Tidak dikeluarkan oleh bank sentral. Gitu loh. Nah, sudah ada lebih dari 200 mata uang kripto. Masalahnya kenapa umat Islam itu kok nggak buat gitu loh. Aneh kan ya? Itu. Nah, saya ketika menjelaskan ini, kan saya sudah bikin forum ini, saya diundang banyak sekali ke banyak forum-forum, kemudian banyak tokoh-tokoh juga komunikasi dengan saya, telepon dengan saya, kenapa kok enggak buat gitu ya. Nah, saya ceritakan panjang lebar, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, waduh, kita teknologinya enggak menguasai, modal enggak punya, power politik enggak punya, nyali enggak ada, jadi enggak bisa bikin. Nah, sekarang yang menjadi masalah hukumnya bagaimana, ya kan gitu. Nah, simpel saja, hukumnya itu Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya itu kalau kita lihat dari Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya menyatakan itu belum halal. Kenapa? Karena ya ini tadi kayak gini nih. Ya, sampean itu bisa melakukan judi, apa itu namanya? Spekulasi. Ya, waktu rendah saya beli. 50 rupiah kan. Bayangin kalau tahun 2009 atau 2010 itu kita beli dengan 50 rupiah, lalu kita masih simpan sekarang. Sekarang jadi berapa? 455 juta lah. Kalau saya punya 10, saya punya 4 miliar, ya kan? Hanya dengan ya kan? Nah, sekarang karena naik turunnya kayak begini, ini menjadi bahan judi. Jadi kalau sekarang harga turun 455 saya beli. Kenapa? Karena saya yakin besok akan naik, ya kan gitu. Siapa tahu akan naik lagi jadi 900 kan mahal. Tapi bisa juga kita beli sekarang, besok turun lagi. Nah, karena kemudian harganya itu fluktuasinya tinggi sekali, maka kemudian ini masih diharamkan. Sorry. Saya hukumnya tidak mengatakan haram, belum halal. Belum halal itu bisa mubah, bisa makruh. Kenapa? Nanti tergantung situasinya. Kalau misalnya begini, saya butuh obat. Obat itu hanya dijual di toko dan toko itu hanya menerima Bitcoin, menjadi halal. Gitu. Tetapi kalau saya niatnya mau berjudi, ya saya beli Bitcoin karena harganya turun, nanti begitu naik, itu menjadi haram. Nah, lalu kemudian sebenarnya kita bisa membuat mata uang kripto itu yang stable, tidak seperti ini, yaitu didasarkan kepada emas, namanya stable coin. Itulah yang sebenarnya kita pikirkan untuk umat Islam di seluruh dunia. Jadi kita bisa bikin mata uang yang kita sepakati di uang umat Islam di seluruh dunia dengan stable coin. Masalahnya adalah itu tadi. Nah, saya sudah berdiskusi dengan panjang lebar. Kita teknologinya nggak punya, modal juga nggak punya, nyali juga ciut, macam-macam lah gitu ya. Nah, lalu kemudian MUI mengeluarkan statement, akhirnya MUI kemudian bersidang dan Dewan, ini DSN itu Dewan Syariah Nasional MUI itu kemudian melakukan kajian dan membuat fatwa halal atau haramnya aset cryptocurrency atau uang kripto. Apa? Jadi simpelnya dia mengatakan begini. Uang kripto itu masuk wilayah siasah maliyah, tergantung kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah mengizinkan enggak? Kalau pemerintah mengizinkan halal. Jadi kalau kita pergi ke Jepang, di Jepang dibolehkan, maka halal. Kalau kita ke negara yang pemerintahnya menghalalkan, halal. Tapi kalau kita menggunakan mata uang itu di negara yang tidak mengizinkan, menjadi haram. Lah di Indonesia kebijakannya bagaimana? Kan dia kemudian mengatakan kebijakannya tergantung negaranya.
Indonesia kebijakannya adalah aset cryptocurrency itu hanya boleh dijadikan sebagai aset, jadi hukumnya seperti emas gitu. Paham ya? Nah, simple. Jadi seperti itu. Nah, itu kira-kira penjelasan tentang cryptocurrency, mata uang kripto yang kita harus tahu, yang karena mata uang ini itu akan menjadi mata uang ke depan ya. Karena sekarang seluruh bank sentral di dunia itu sudah mengadopsi. Indonesia sendiri memproduksi namanya kripto rupiah. Nah, membuat namanya CBDC, Central Bank Digital Currency of Rupiah. Nah, kripto rupiah. Jadi kebijakannya kalau kripto itu rupiah menjadi halal. Nah, ini Dewan Syariah MUI. Kalau saya membahas sebenarnya ini tidak cukup ya, tapi karena kita nggak cukup waktunya, sehingga kemudian ya saya hanya ingin menjelaskan MUI mengatakan tergantung kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah itu mengizinkan ya berarti halal, kalau pemerintah melarang menjadi haram ya berarti tinggal kita berada di negara mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.